Selamat datang di YouTube channel Midvedi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana teknik-teknik looping yang sudah kita pelajari kemarin digunakan untuk menyelesaikan formula matematika. Ya, secara sederhananya hari ini kita akan membuat program di mana program itu nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan rumus-rumus matematika. Jadi pengguna tinggal memasukkan angka, kemudian angka itu akan dihitung secara otomatis oleh program dan keluar hasilnya. Oke. Dalam hal ini akan saya demokan 3 rumus matematika, yaitu menghitung faktorial, menghitung sigma tunggal, dan menghitung sigma ganda. Baik, ini yang pertama, yaitu formula faktorial. Mungkin Anda sudah bisa menghitungnya ya secara manual ya. Kalau 3 faktorial itu artinya 1 dikali 2 kali 3, atau mungkin bisa dibalik 3 kali 2 kali 1 ya. Demikian juga yang 4 faktorial. Ya, tetapi dalam membuat program kita harus bisa memahami bahwa program itu bekerja runtut ya, step by step. Ya, per instruksi dikerjakan, instruksi ini selesai, kemudian mengerjakan instruksi yang setelahnya. Maka dari itu kita coba memetakan program menghitung 2 angka dulu. Ya, setelah 2 angka selesai dihitung, nah kemudian angka hasilnya disimpan, ya, disimpan pada sebuah variabel. Kemudian variabel itu digunakan untuk menghitung angka selanjutnya. Ya. Nah, proses itu harus kita lakukan dulu. Ya. Jadi komputer harus bekerja step by step. Ini adalah flowchart-nya. Oke, nanti saya ceritakan sambil kita membuat programnya. Baik, di sini ada angka, ya. Ada inputan angka. Ya. Kita ciptakan variabel angka, kemudian kita buat interface-nya di mana pengguna bisa memasukkan angka yang mau dia hitung. Cin angka. Oke, ya, ini step ini bisa kita lakukan. Kemudian masuk ke ya, flowchart counter. Ini flowchart counter ya. Oke. Inisialisasi counter for integer i. I-nya mulai dari berapa? 0 atau 1. Nah, karena di sini mulai dari angka 1, ya, kita buat I-nya mulai dari 1. Kemudian untuk batas atasnya, berapa batas atasnya? Nah, di sini adalah batas atas. 3. 3, ini 4, ini 4. Dalam artian, program akan berhenti apabila I-nya sudah lebih besar dari 4. Ya. 5, apakah 5 kurang dari 4? False. Ya. Salah, karena 5 lebih besar dari 4. Ya, dan tidak sama dengan 4. Nah, maka ini programnya berhenti. Kapan dia terakhir bereksekusi? Apabila I-nya sama dengan 4. Nah, ini terakhir dieksekusi. Apabila ini 3, maka I terakhir juga 3. Oke, ini I. Kemudian ini agar I-nya otomatis mulai dari angka 1, 2, kemudian 3. Ya, ini increment. Oke, ini adalah sintak dari looping for. Ya, kemudian kita masuk ke sini. Hasil sama dengan hasil kali counter. Counternya mana? Counternya sama dengan ini. Di sini kita implementasikan dalam bentuk I. Ya, kali I. Counter ya, sama dengan I. Hasil sama dengan hasil kali counter. Oke. Di sini kita menciptakan variabel, maka kita buat variabelnya hasil. Ya. Oke, setelah itu apabila looping ini sudah berhenti, false, maka tampilkan hasil. Ya, cout hasil. Oke, cout hasil. Oke, coba kita eksekusi. Tapi menurut saya ketika dieksekusi ini akan salah. Ya, masukkan angkanya 3. Oke, akan keluar angka seperti ini. Mengapa
akan keluar angka seperti itu. Karena variabel hasil ini oleh sistem komputer akan diisi oleh angka random. Mungkin di setiap komputer akan berbeda-beda angkanya, ya. Angka random tergantung dari komputer Anda, ya. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak menginisialisasi dulu di awal hasil ini berapa nilainya, ya. Untuk menghindari terjadi seperti ini, angka yang muncul seperti ini, maka kita harus mengisikan angka terlebih dahulu. 0 atau berapa. Ya. Kalau 0 akan menghasilkan angka 0. Ya. Coba kita run dulu. Ya. Ini sebagai simulasi, hasilnya kita buat angka 0. 100. Berapa faktorial 100? 0. Karena berapapun dikalikan pasti hasilnya 0. Ya. Karena ini pasti 0. Hasil di sini 0. 0 sama dengan 0 kali I. I-nya 1. 0 kali 1, 0. Ini akan nyimpen 0. Lagi, I-nya 2. 0 sama dengan 0 kali 2. 0 lagi. Ya, makanya dia 0 terus. Bagaimana biar bisa menyimpan angka hasil perhitungan? Ya, bisa menyimpan angka 2, 6, 24. Ini jangan 0 tapi 1 karena perkalian. Ya. 1 sama dengan 1 kali I. Nah, I-nya nanti yang berubah. Oke, sekarang kita run. Faktorial dari 3. Ya, 6. Faktorial dari 4. Oh, maaf. Ini harusnya angka. Ya. Karena angka ini akan mengikuti dari masukan dari pengguna. Mengapa ini 6? Karena tadi angkanya 3. Ya. Oke, kita run lagi. 4. Nah, 24. Kalau 5, 120 ya. 5 itu 120. Oke, 120. Oke, sekarang coba kita cermati ya, bagaimana bisa menghitung ya. Angka 3 ya. Pengguna masukkan angka 3 di sini. Nah, di sini juga harganya 3 ya. Apabila pengguna memasukkan angka 3 di sini, ya, misal ini 3, kemudian ini jadi 3. Hasil sama dengan 1. I 1 ya. Ini I 1. Cek apakah 1 kurang dari 3? Ya, true, betul. Maka ini dieksekusi. Hasil berapa? Hasil ini isinya 1. Ya. Hasil isinya 1. I-nya berapa? I-nya 1. 1, 1, 1. Nah, di sini dicetak keluar 1. Kemudian ini increment. Ya, ini increment. Suruh naik lagi ke sini. Cek ke counter. Ya, I-nya 1. 1, apakah 1 ditambah 1, 2 itu kurang dari 3? Nah, di I 1 tambah 1, 2. Cek di sini. 2. Apakah 2 kurang dari 3? True. Ya. Maka di sini akan dieksekusi. Ya, karena ini harganya true, maka balik ke sini. I, kok I? Hasil tadi kan 1. Hasil sama dengan hasil dikali I. I-nya berapa? I-nya sekarang 2. 2. 1 sama dengan 1 kali 2. Hasilnya 2. Ya, 2. Nah, ini sekarang 2. Nah, ini yang balik ke I lagi. Ya. Counter lagi. I-nya 2 tambah 1. Ya. 3. 3, apakah 3 kurang dari 3 atau sama dengan 3? True. Ya. True, nilainya masih true. Dieksekusi lagi. Berarti ini 2 sama dengan 2 dikali I-nya sekarang 3. 2 kali 3, 6. Ini yang terakhir juga nyimpan angka 6. Ya.
Ini AI. 3 tambah 1, 4. 4. Apakah 4 kurang dari atau sama dengan 3? False. Ya, false. Bahwa 4 itu tidak kurang atau sama dengan 3. Salah logikanya, hasil. Cetak hasil. Maka yang keluar angka 6. Oke, sekarang kita kembalikan urutannya. Ini adalah angka. Kemudian ini adalah hasil. Hasil. Ini I. Ini hasil. Ya, ini biar bisa menampilkan hasil per looping. Ya, setiap kali looping nanti akan muncul hasilnya. Oke, ini kita copy dulu biar kelihatan hasilnya. Nah, oke. Nanti akan muncul angka-angka yang saya jelaskan tadi dari 1, 2, 6. Ya. Putaran, oh, ini kita error, ada yang error di atas. Clear. Nah, ini putaran 3. Ya. 1, 2, 6. Ya. 1, 2, 6. Hasilnya yang terakhir adalah 6. Oke, sekarang kalau 4, ya, 1, 2, 6, 2, 4. 1, 2, 6, 2, 4. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana kita membuat program untuk menghitung rumus faktorial. Ya. Dan step-stepnya, ya, bagaimana kita bisa membuat codingnya dari bantuan flowchart ini. Oke, yang kedua yaitu program untuk menghitung sigma tunggal. Oke, ini sigma tunggal. Sigma itu berarti apabila ini merupakan fungsi, ya, fungsi ini kita hitung dulu, ya, hasil dari fungsi ini kita tambahkan lagi dengan fungsi ini lagi, ya, sebanyak batas atas sigma. Ya. Ini contohnya, ini batasnya 3, berarti ada 3 kali penambahan. Penambahan 1, penambahan 2, penambahan 3. Jadi ini akan ditambahkan sebanyak 3. Hasil dari perhitungan ini ditambahkan lagi dengan perhitungan yang sama sebanyak 3 kali. Ya. Formula ini hasilnya 3. Ya. Kemudian menghitung ini hasilnya 8. Menghitung ini hasilnya 15. Ya. Jumlahkan 3 tambah 8 tambah 15 hasilnya 26. Dan ini adalah flowchartnya. Ya, flowchartnya. Ya, mirip seperti tadi, kita akan menyimpan hasil. Ya. Ini adalah rumus dari bagaimana kita bisa menyimpan hasil perhitungan sementara. Gitu ya. Ini kita hitung dulu hasilnya, kita simpan, kemudian kita hitung dulu, kita loop lagi, ya, hasilnya kita simpan, kita loop lagi, hasilnya kita simpan, baru kita kalkulasi dan keluarkan hasilnya. Oke, sekarang kita coba buat programnya. Integer batas atas ya. Ini mengasumsikan berapa kali ya program harus melakukan looping. Ya, tergantung dari sigmanya. Kalau 4 ya berarti nanti kita masukkan 4. Atas gitu ya. Cout. Masukkan batas atas gitu aja ya. Batas atas. Cin atas. Oke, sekarang kita masuk ke counter di sini. Ya. Ini proses loopnya di sini. Inisialisasi counter integer I sama dengan ya karena ini ada penandanya I sama dengan 1. Kita ikuti saja. I kurang dari sama dengan batas atas. Ya, batas atas. I plus plus.
Oke, I++. Sekarang kita buat formulanya, ya. Hit, nah, hit itu untuk menghitung ini dulu, ya. Setelah ini dihitung ketemu, maka masukkan dalam variabel hasil. Ini dihitung dulu, cetak di sini. Ya, kemudian looping kedua, ini dihitung, cetak di sini, ini dihitung, cetak di sini. Ya. Ini dihitung, masuk ke sini, tampil ke sini. Looping yang kedua, ngitung lagi untuk yang ini, ngitung lagi, tambahkan, masuk ke sini. Ya. Loop yang ketiga, ngitung ini lagi, masukkan ke sini, masukkan, ya, hasil. Oke. Hit sama dengan 2i, ya, 2 kali count, ini countnya di sini. 2, 2 kali i, ya, 2 kali i. Nah, i-nya di sini ikuti, kita kurung aja biar terpisah ya. I kuadrat, berarti i, ya, ada simbol kuadrat, i kuadrat atau i kali i, ya, sama saja, i kali i, ya, i kuadrat. Di sini ada variabel hit, maka kita ciptakan variabel di atasnya. Kita deklarasikan dulu di atas hit di sini. Kemudian di sini ada hasil, ya, untuk menampung hasil sementara. Hasil sama dengan hasil ditambah hit. Oke. Di sini ada hasil, kita deklarasikan juga di awal hasil. Ya. Apabila logikanya setelah force, ya, maka tampilkan hasilnya. Hasil, ya, cout hasil. Ya, ini kita tampilkan hasilnya per looping, ya. Hasilnya per looping kita tampilkan n, ini juga kita kasih n. Oke. Mungkin kita batasnya kita ambil 1 dulu ya. Berarti kita akan menghitung ini dulu. Oke. Masukkan batasnya 1, batas atas. Op, seperti tadi harus melakukan inisialisasi dulu, ya, terutama yang hasil. Ya. Hit ini tidak perlu diinisialisasi karena otomatis dia akan berharga, akan punya harga sesuai dengan hitungan ini. Mengapa hasil perlu diinisialisasi? Karena hasil terlibat dalam perhitungan dan ini belum ada nilainya, ya. Maka nilainya kita buat nilai awal dulu, 0. Mengapa 0? Karena ini penambahan. Kalau kasih 1, nanti hasilnya tidak tepat, ya. Hasilnya pasti akan tambah 1. Ya, ini dibuat 0 karena penambahan. Jadi ini hasilnya 0 sama dengan 0 ditambah hit. Ya. Oke. Satu. Ya. Hasilnya 3. Ya. 2 tambah 1. Ya. 3. Ya. Oke, ini kita buat jeda biar kelihatan proses loopingnya. Ya. Coba sekarang kita buat yang ini. Ya. 1, 2. Kita buat yang ini, berarti batas atasnya 2. Oke. 3, 8, 11, betul ya? Karena 3 tambah 8, 11. Hasil mungkin kita buat untuk yang hitnya kita tampilkan, ya. Cout hit, ya. Dan, ya, biar kita tahu prosesnya. 1, ya. Ini 3 untuk yang hit, ya, atau mungkin dikasih kan ya, clue ya. Hit,
kemudian ini hasil. Ya. Ini dikasih min total gitu ya, total. Oke, kita clear lagi. 1, ya, hitnya 3, hasilnya 3, totalnya 3. Sekarang kalau kita run lagi, 2, ya. Hitnya 3 untuk yang pertama, ya, looping yang pertama ini 3, ya. Kemudian looping yang kedua, hitnya 8, hasilnya 11, ya, totalnya 11. 3 tambah 8, 11. Oke, sekarang kalau ini sampai yang ketiga, kita run lagi, batasnya 3, nah, 26, ya. Angka 3 hasil 11, 26. 3, 8, ya, 15, ya. 3, hasil 3, hit ya, sorry. 3, 8, 15. Ya. Untuk perhitungan tiap-tiap looping 1, looping 2, looping 3. Ya. Setiap kali looping, ya, kemudian ditambahkan, hasilnya 26. Ya, ini flowchartnya. Ya. Ini adalah rumus-rumus bagaimana kita bisa secara step by step kita hitung dulu ya per fungsi, kemudian setelah fungsi dihitung ketemu masuk ke dalam variabel hasil, ya, variabel hasil ini yang akan menyimpan, kita akan mengkeep ini, ya, kemudian hasil ini akan dikalkulasi dengan hasil berikutnya. Dan ini dengan seperti ini mungkin Anda secara visual bisa menyaksikan bahwa bagaimana proses looping berlangsung. Ya, ini adalah programnya. Ini adalah sebuah formulasi bagaimana membuat kode atau mengkodekan formula sigma tunggal. Ya. Oke, ini coba mulai dari atas, ya, seperti ini. Ini adalah inisialisasi variabel, ini adalah proses untuk melakukan inputan, dan ini adalah hasil dari proses looping, ya, mengkodekan looping ini sampai menampilkan hasil. Oke. Formula yang ketiga yaitu sigma ganda. Ya, ini loop di dalam loop, ya, nested loop, ya, loop bersarang. Oke. Melihat formula seperti ini, tadi asumsinya kita sudah bisa menghitung ini yang tunggal-tunggal ini. Ya. Kemudian kita satukan. Tetapi ketika ini ada double sigma, ya, kita harus menyelesaikan perhitungan sigma di dalam ini dulu. Ya, sigma di dalam ini di hasilnya apa disimpan, kemudian hasil ini masuk ke sigma ini, ya, kemudian dikalkulasi dengan atau ditambahkan dengan hasil dari perhitungan sigma di depannya. Ya, jadi paling gampang, ini saya beri contoh, I1, nah ini I1, 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 I2, 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 I3, 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 ya, I-nya 3. J mulai dari 2, ini J. Ini J, I, J. 2, ya, mulai dari 2, 3, 4. Ya. Muter lagi 2, 3, 4. Muter lagi 2, 3, 4. Oke. Coba kita kodekan saja ya, mungkin biar tidak terlalu bingung ya. Bagaimana I-nya kok tetap, kemudian J-nya bisa berubah. Ya, I-nya berubah ketika looping ini selesai, baru ngambil I yang selanjutnya. Balik lagi ke sini, looping lagi selesai, ngambil I selanjutnya. Ya, seperti tahapan kemarin, ya, untuk I bersarang. Oke, kita hapus dulu. Kita inisialisasi awal, ini ada atas satu ada, batas 1, batas 2. Ya. Kita katakan batas atas satunya untuk
atasnya, kon atas, ini atas. Ini berarti untuk I, atas satunya, atas duanya untuk J. Oke, integer, atas 1, atas 2. Cout, masukkan batas atas. Cin, atas 1 ya. Cout, masukkan batas, ini dikasih batas atas 2, batas atas 1. Cin, atas 2. Oke, ini kita sudah mendeklarasikan untuk simbol ini, dan kita masuk ke looping ya. Ini adalah apa ya, flowchart dari simbol flowchart dari loop di dalam loop ya, loop dalam loop. For ya, I-nya dimulai dari 1 ya. I sama dengan 1. I sampai kapan dia akan looping? I sama dengan kon 1. Kon 1 itu berarti batas atas 1. Atas 1. I plus plus. Nah, ini untuk sigma yang ini. Kemudian sigma yang dalam ini kita buat for integer J. J-nya berapa mulai? J mulai dari 2. Ya. J kurang dari sama dengan atas 2. Ya. Ini atas 2. J plus plus. Oke, sekarang kita membuat formula ini. Kalau dilihat dari sini adalah apabila true masuk ke looping kedua. Ya. Apabila true, kerjakan. Nah, kerjakannya di dalam looping yang kedua. Kita tulis lagi tadi hit sama dengan kon 1, kon 2. Kon 1, kon 2, kon 1. Di sini I dan J. Ya. Kita ngambil ini I, ya, hit I tambah J. Ya, formulanya itu. Ya. Kemudian, ya, ini saya ulangi. I itu mewakili kon 1. Ya. J mewakili kon 2. Ya. Jadi kon 1 I, kon 2 J. Ya, jadi variabel itu bisa berubah-ubah. Ya. Masalah tergantung Anda mau menciptakannya. Setelah hit, nah, kemudian kita nyimpan hasilnya. Hasil sama dengan hasil ditambah hit. Hitung. Dan ini akan bergerak nanti. Kemudian ini increment. Ya. Kita menciptakan 2 variabel di sini. Kita deklarasikan di awal. Jangan lupa. Hasil. Seperti tadi, begitu ada perhitungan seperti ini, terutama di sini ya, karena ini butuh sebuah nilai masukan, maka kita buat nilai inisialisasi. Hasil sama dengan 0. Mengapa 0? Ya karena ini penambahan. Oke, coba kita eksekusi dulu. Ya. Apakah benar? Hasil sama dengan hasil. Kemudian setelah false harganya, ini false. Ya. Setelah false masuk ke total. Oke, ini ada total di sini. Total sama dengan total ditambah hasil. Ya. Setiap kali selesai melakukan looping di sini, ya, hasilnya akan dimasukkan ke total. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini namanya total. Di 45 ini totalnya. Oke, atas. Ini kurang titik koma. Kita definisikan lagi total. Oke. Masuk ke total, increment, ya masuk ke atas ini. Kemudian kita cetak totalnya. Oh sorry.
betul, ini total, ini kita cetak totalnya di sini, cout total n. Oke, coba kita loop, kita eksekusi sekarang ya, ini programnya. Sorry, ini kita clear aja dulu biar kelihatan. Oke, batas atas kita menghitung ini dulu ya. Batasnya 1 dulu ya. Batasnya 1 ya, I1 batasnya 1, ini tetap 4 ya. Masukkan batas atasnya 2, 4 ya. Kita akan melihat baris yang ini dulu ya. 2, 3, 4, 1. Oke. Hasilnya 12 ya. 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, 4 tambah berapa tadi? 3 ya. 4 tambah 3, 7 ya. 4 tambah 1, 5. 7 tambah 5, 12. Oke. Ya, ini untuk looping yang pertama. Ya. Oke, mungkin kita bisa menampilkan total hasil. Hasil tiap X, oh ini hit dulu ya. Bisa jadi hit dulu di sini. Berarti hit akan menampilkan ini seperti tadi. Hit hit sama dengan hit and kemudian ini cout. Kita singkat saja ya biar tidak terlalu panjang. HSL hasil and oke. Ini akan kita tampilkan step-stepnya. Ya, batasnya 1, batas sigma yang kedua 4. Oke, kita lihat hit 3, nah ini 3 ya. Hasilnya 3 disimpan dulu. Kemudian yang ini 4, nah ini 4. Tadi hasilnya adalah 3 tambah 4, 7 di sini ya. Hit hitung lagi 5. Berapa ini? 3 tambah 4 tambah 5 ya. Ketemu 12. Totalnya 12. Oke. Itu step-stepnya. Oke, coba sekarang kita akan melanjutkan ininya kita tingkatkan jadi 2. Atau mungkin kita lihat dulu hasilnya ya, apakah 45. I-nya 3 ya. Ini 3, J-nya 4. Oke. Wah, hasilnya salah. Hasilnya di sini 45, totalnya 48 ya. Apa yang terjadi? Ya, karena hasilnya selalu nambah, kemungkinan ini yang harus kita geser ke sini. Ya. Hasil itu akan kembali ke 0 ya. Oh di sini total ya, totalnya belum dibuat juga ya totalnya. Oh ya ini totalnya sama dengan oke. Totalnya sama dengan 0. Oke, clear. Batasnya 3, 4. Oke, 45 ya. Mengapa kita coba pindah ke sini? Ya, karena formula ini ya, kita coba kita naikkan dulu. Ya, oke. Kita telah dari satu persatu. Ini loop pertama. Ini yang loop pertama untuk yang sisi ini. Ya, sisi ini. Jadi tadi hasilnya total 12. Ya, 12. Kemudian setelah ini selesai break, ya, false, tampilkan totalnya, ya, totalnya ditampilkan, cek
counter ya. Counternya suruh naik ya. Ini I-nya suruh naik ya. I-nya ngambil lagi 1 ya. I-nya 2 2 2. Tadi I-nya kan 1 1 1 ya, 2 2 2. Kemudian J-nya balik ke normal lagi ya. Hasilnya kita yang tadinya hasilnya itu nyimpan kita nolkan lagi ya. Maka di sini akan balik ke nol lagi. 4 4 ini 5 ya. Ini 6 ya. Hit 4, hit 5, hit 6 ya. Totalnya 15. Mengapa tadi bisa 84? Karena ini itu 12 ditambah 15 menyimpan ya, karena itu salah ya programnya, harusnya ini dinolkan dulu, kembalikan ke nol ya, hasil ini tidak menyimpan. Oke, coba sekarang kita ulangi lagi ya, coba ini hasilnya kita pindah ke atas gitu ya. Nah, kalau seperti ini nanti hasilnya bukan 15 ya, proses ini bukan 15 tetapi 15 tambah 12 ya, jadi 27. Oke, kita tidak pakai 4, mungkin 3 dulu ya. Ini 3. Oh, ini 2 ya. Ininya tetap 4 ya. Jadi yang akan dieksekusi adalah perhitungan ini dan perhitungan ini. Oke, kita enter. Nah, ini 27 ya, hasilnya. Karena tadi kita nyimpan 12 tambah 15. Karena faktor ini ya. Bagaimana biar dia tidak tadi mengkalkulasi terus ya, maka ini dipindah ke dalam agar ketika looping itu kembali ke atas, variabel hasil ini dikembalikan inisialisasinya kembali bernilai 0 ya. Oke, kita run lagi, coba dengan angka yang sama. Oops, hasil ada yang salah, copy yang tadi enggak, coba kita masukkan angka loopingnya 2 dulu ya, di 4. Oke, kita lihat ini angka 12, ini 15. Tadi 27 dan ini tadi berapa ya? 36 kalau nggak salah. Ya. Seperti itu ya. Untuk mengembalikan ke hasil. Atau kita ulangi lagi biar lebih jelas ya. 2, 4 ya, 12, 15. Ini pindah ke atas ya. Ini 27 ya. Setelah kita pindah ke atas, kita lihat hasilnya 2, 4, 39 ya. 12, 27 bukan 15. Dan ini hasilnya 39 karena 12 ditambah 27. Dan ini akan menyebabkan error ya, error hasil. Maka yang benar adalah hasil ini inisialisasi hasil sama dengan 0 ditempatkan di dalam loop I ya. Ya, yang total ini di atas ya, loop I. Karena ini akan menyimpan terus hasilnya, tidak dikembalikan ke 0. Oke. Ini kita clear. Kita masukkan batas atasnya 3, batas atas kedua adalah 4. Dan hasilnya 45 sesuai dengan ini. Oke, ini adalah perhitungan manual dari double sigma ya, seperti ini. Mungkin Anda bisa mencermati ya, dan ini adalah flowchart-nya ya. Kapan dia akan break ya, false tadi, totalnya akan dihitung, akan disimpan, kemudian ngambil di sini ya, true, hitung lagi, seterusnya seperti itu ya. Jadi ini step-step Anda mungkin bisa mencermati ya, kapan hit ya akan menghitung ini, kapan hasil akan ditampilkan, setelah selesai
balik lagi ke sini ya. Ini kita ya mungkin Anda bisa mencatatnya seperti ini ya. Ini setelah pertama total 0 ya, kemudian ambil I 1, I-nya 1 ya. Looping di sini apakah 1 kurang dari 1, apabila pengguna masukkan angka 3 berarti di sini isinya 3, apakah 1 kurang dari 3 ya. Kemudian program ini dieksekusi kalau harganya true ya, bahwa 1 itu kurang dari 3, true, maka masuk ke sini. Ambil J 2, apakah 2 kurang dari 4 ya. Di sini tadi pengguna masukkan angka 4, true lagi, masuk ke sini ya. Hitung yang ini. Dihitung, kemudian setelah selesai ngitung, increment J 2 tambah 3. Cek lagi di sini. Apakah 3 ya, masih kurang dari 4 ya, ini dihitung, true, ngitung lagi ke sini. Ya, sampai ini selesai menghitung, setelah harganya false, maka ini dihitung. Ya. Apabila false, maka masuk rumus ini. Ya. Oke, ditampilkan cek counter increment ya, naik ke I. I-nya yang tadi sama 1, I1 tambah 1 2. Cek apakah 2 masih kurang dari 3? Ya, masuk lagi ke sini. Nah, ini yang kedua loopingnya. Demikian seterusnya ya, sampai menghasilkan angka 45. Oke, mungkin Anda bisa mengamati dari struktur program ini dan manual ini. Serta kalau Anda jalankan ya, Anda bisa melihat tampilannya, bagaimana tracking dari hasilnya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk implementasi dari pengkodan looping, baik itu looping tunggal maupun nested loop ya, untuk mengkodekan formula matematika. Yang pertama tadi faktorial, yang kedua sigma tunggal, dan yang ketiga sigma ganda. Semoga dapat bermanfaat.